Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, izin teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Beta Attenuation Monitor 1020 Analyzer atau yang biasa kita kenal sebagai BAM 1020 Analyzer. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Nosaiga Widiansyah, NPT 41190062 dari kelas instrumentasi 4C kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian BAM 1020 Analyzer, prinsip kerjanya, bagian-bagian alatnya, proses instalasi dari alat BAM 1020 Analyzer, kalibrasi dan maintenance BAM 1020 Analyzer, dan yang terakhir adalah hasil pengamatan BAM 1020 Analyzer. Pengertian BAM 1020 Analyzer. Beta Attenuation Monitoring atau yang biasa kita kenal sebagai BAM 1020 Analyzer adalah peralatan sampling otomatis untuk mengukur parameter aerosol ukuran PM10. Secara otomatis, mengukur dan mencatat tingkat konsentrasi partikulat di udara menggunakan prinsip atenuasi sinar beta. Kemudian, bagaimana sebuah BAM 1020 bekerja? BAM 1020 Analyzer menggunakan metode atenuasi sinar beta untuk memberikan penentuan konsentrasi sederhana dalam satuan miligram atau mikrogram partikulat per meter kubik udara. Unsur C14 karbon 14 kecil memancarkan sumber konstan elektron berenergi tinggi yang dikenal sebagai partikel beta. Partikel beta ini dideteksi dan dihitung dengan detektor kilau yang sensitif. Pompa eksternal menarik sejumlah udara syarat debu melalui pipa filter. Setelah pipa filter diisi dengan debu sekitar, secara otomatis ditempatkan di antara sumber dan detektor, sehingga menyebabkan pelemahan sinyal partikel beta. Derajat atenuasi sinyal partikel beta digunakan untuk menentukan konsentrasi massa materi partikulat pada pita filter, dan karenanya konsentrasi volumetrik materi partikulat di udara ambeien. Kemudian selanjutnya adalah bagian-bagian alat BAM 1020 Analyzer. Terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama ada BX802 PM10 head, yaitu bagian kepala dari BAM 1020 Analyzer. Yang kedua ada BX808 BGI VSCC PM2,5 Cyclone, ini adalah opsional. Yang ketiga ada BX59AT atau sensor suhu. Dan yang keempat ada 27 inch tap inlet. Yang kelima, 8119 inlet seal, dan yang keenam adalah BX827 atau 830 smart heater dengan insulasi. Yang ketujuh ada rack mounting, dan yang kedelapan ada BX902 atau 903 environmental enclosure, dan yang kesembilan adalah BX126 pompa vakum atau equivalent. Kemudian selanjutnya adalah proses instalasi alat BAM 1020. Berikut merupakan proses instalasi alat dari BAM 1020, yaitu yang pertama adalah modifikasi atap. Dengan menentukan lokasi untuk inlet tube BAM, akan melewati atap shelter dan lubangi dengan bor, dan pastikan lubangnya tepat di atas tempat penerima saluran masuk BAM ditempatkan. Yang kedua adalah flensa atap tahan air. Gunakan dempul silikon segala cuaca di sekitar bagian atas lubang. Pasang flensa atap BX801 ke dalam lubang. Kencangkan baut flens dan dempul lagi di sekitar baut tadi agar tidak ada kebocoran. Yang ketiga adalah pemasangan tabung masuk inlet. Lepaskan segel tutup karet dari tabung saluran masuk kedap air. Turunkan tabung saluran masuk melalui flens dan ke penerima saluran masuk pada BAM. Dan pastikan tabungnya terpasang dengan benar. Dan pipa hisap harus tegak lurus dengan bagian atas BAM agar nozzle bagian ujung baut atau pipa tidak macet. Selanjutnya adalah pemasangan smart heater. Sebelum pipa hisap dikencangkan, smart heater BX827-830 dipasang dahulu ke pipa dan diposisikan bagian bawah smart heater 2 inci di atas bagian penerima saluran masuk pada BAM, lalu dikencangkan kedua baut yang telah dipasang. Selanjutnya adalah penyangga saluran masuk. Yang keenam adalah mengencangkan saluran masuk. Setelah itu, basahi segel karet dengan air agar lebih mudah dibuka. Lalu kencangkan 2 set baut di bagian atas penerima masuk BAM.
Selanjutnya adalah pemasangan sensor suhu atau BX592 atau BX596AT-BP. BAM 1020 disuplai dengan sensor BX592 hanya suhu atau BX596AT-BP yang dipasang ke tabung masuk di atas atap. Kabel sensor harus dirutakan ke dalam pelindung untuk dipasang ke BAM. Yang terakhir adalah pembumian tabung masuk. 2/4 sampai 20 set skrup yang terletak di penerima inlet BAM harus membuat sambungan arde untuk tabung saluran masuk yang digunakan untuk mencegah listrik statis menumpuk di tabung saluran masuk dalam kondisi atmosfer tertentu. Ini juga penting di area dekat medan elektromagnetik, saluran listrik tinggi, atau antena RF. Periksa sambungan dengan mengikis titik kecil anodiasi bening di dekat bagian bawah tabung saluran masuk, dan gunakan multimeter untuk mengukur hambatan antara titik ini dan sambungan arde sasis di belakang BAM. Selanjutnya adalah pemeliharaan dan kalibrasi BAM 1020 Analyzer. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah cara pemeliharaannya. BAM 1020 dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus dengan hanya kebutuhan pemeliharaan terjadwal bulanan atau 2 bulanan dan suku cadang 1 gulungan filter tape yang bertahan lebih dari 60 hari. Untuk pemeliharaannya dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah setiap 1 bulan. Yang pertama ada pembersihan nozzle dan kipas. Kedua, cek kebocoran. Ketiga, cek flow system. Keempat, pembersihan capstan shaft dan pinch roller tires. Selanjutnya ada pembersihan PM10 inlet participle trap dan PM25 cyclone participle trap. Selanjutnya adalah download dan save digital data log dan error log. Yang selanjutnya membandingkan BAM 1020 digital data ke eksternal analog data logger data jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah cek dan atur jam BAM real time. Kemudian untuk setiap 6 bulan ganti dan bersihkan pompa muffler, tes filter RH dan filter temperatur sensor. Dan yang terakhir adalah tes smart heater berfungsi atau tidak. Kemudian untuk perawatan selama 1 tahun, setiap 1 tahun, pertama adalah tes performa 72 jam BKGD dengan menggunakan BX3020 filter, pembersihan internal debris filter. Selanjutnya adalah remove dan cek membran span foil. Selanjutnya adalah beta detektor, count rate, dan dark count test. Selanjutnya adalah pembersihan vertical inlet tube, PX334 cleaning kit, tes analog DAC output jika diperlukan, dan yang terakhir adalah replace baterai lithium jika diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah setiap 2 tahun sekali, BAM 1020 diperawat dengan rebuild pompa vakum, replace nozzle O-ring, dan yang terakhir adalah replace pump tabing jika diperlukan. Selanjutnya, hal yang kita bahas adalah kalibrasi BAM 1020 Analyzer. BAM 1020 melakukan evaluasi yang dipilih pengguna secara terus-menerus dari berbagai kriteria untuk validasi data, termasuk statistik aliran dan 1 set kode kesalahan yang komprehensif termasuk power failure, flow failures, hardware failure, tap error, nozzle error, span check error, beta count error, dan lainnya. Kalibrasi yang pertama adalah konfigurasi BAM 1020. BAM 1020 dikalibrasi di pabrik dan memiliki pengaturan kalibrasi yang unik. Seperti halnya instrumen, hal itu selalu penting untuk keluar ke menu utama dan kembali untuk memeriksa apakah perubahan itu sebenarnya disimpan. Jika perubahan konfigurasi belum disimpan, sering disebabkan oleh konfigurasi. Kemudian, untuk mengatur jam dari BAM 1020 Analyzer, yang pertama adalah tekan tombol setup soft key. Kedua, pastikan bahwa kursor berada di kata clock dan tekan tombol select atau soft key. Gunakan kursor panah untuk menyesuaikan BAM 1020 tanggal dan waktu. Tekan tombol save soft key, tekan tombol keluar soft key, dan yang terakhir adalah konfirmasikan BAM 1020 tanggal dan waktu ditampilkan dalam menu utama. Kalibrasi selanjutnya adalah siklus awal mode. Ada 2 konfigurasi yang berbeda untuk BAM 1020 analog output yang standar, modus, dan awal siklus mode. Mengkonfigurasi BAM 1020 sehingga kedua jenis data escape logger akan menangkap data BAM 1020 dalam jam yang benar.
yang BAM 1020 harus dikonfigurasi di awal siklus modus. Untuk mengkonfigurasi BAM 1020 untuk awal siklus mode, yang pertama adalah tekan tombol setup, gunakan tombol panah untuk memindahkan kursor ke kata interface dan tekan select. Kata awal harus ditampilkan ke kanan langsung siklus mode. Jika kata standar ditampilkan, tekan tombol panah sekali, kata awal akan muncul. Kemudian ubah standar ke siklus dengan menekan tombol panah bawah sekali. Tekan tombol save, kemudian tekan tombol keluar. Konfigurasi awal modus siklus konfigurasi dengan melakukan langkah-langkah 1-3. Yang terakhir adalah modus aliran volumetric konfigurasi. Ada dua konfigurasi yang berbeda untuk aliran meteran dan volumetric, proses kalibrasi berbeda untuk setiap mode. Untuk Federal Reference Method atau FRM PM2,5 filter, keterbandingan semua monitor BAM 1020 dibeli oleh ARB telah dikonfigurasi untuk volumetric kontrol aliran. Memeriksa BAM 1020 untuk benar volumetric kontrol aliran konfigurasi, yaitu dengan cara yang pertama tekan tombol setup, dan dua adalah gunakan tombol panah untuk memindahkan kursor ke kata kalibrasi dan tekan select. Kata volumetric harus ditampilkan ke kanan langsung. Jika kata meteran ditampilkan, gunakan tombol tanda panah bawah untuk mengubah kata meteran ke volumetric. Kemudian tekan tombol save, tekan tombol keluar, dan yang terakhir adalah konfirmasi bahwa volumetric kontrol aliran konfigurasi dengan melakukan langkah 1 melalui 3. Selanjutnya adalah hasil pengamatan BAM 1020 Analyzer. Pada pengamatan yang saya ambil ini adalah konsentrasi PM10 di stasiun GAW Bukit Kota Tabang. Sekian video pemaparan BAM 1020 Analyzer dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.